sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Patricia Mangare SPD, NIM 202186904104. Saya guru matematika di SMP Negeri 2 Tutuyan, tepatnya di Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Provinsi Sulawesi Utara. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Program Studi Pendidikan Matematika pada LPTK Universitas Musamus Merauke. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka uji kinerja dengan menggunakan model problem based learning pada materi nilai rata-rata kelas 8. Selamat menyaksikan. Teman-teman semuanya berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Kita berjumpa lagi di pembelajaran matematika hari ini. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik, sehat semua? Sehat. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya sehingga kita semua boleh bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Dan saat ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa? Ya, silakan Mayang. Siap semua berdiri. Kita belajar, karena kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mayang, silakan duduk. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian di pertemuan kita hari ini. Delvina, Hadir. Fadil, Givara, Cantika, April, Melati, Rea, Tiara, Aurel, Akvana, Dea, Inaya, Arsen, Sevanya, Mayang, Queen, Steffi. Ya, jadi satu orang sakit ya. Kita doakan semoga teman kita cepat sembuh dan boleh bergabung dengan kita di pembelajaran di sekolah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang nilai rata-rata atau min. Ada yang masih ingat materi yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu? Saya, Bu. Silakan April. Penyajian data dengan tabel atau diagram. Ya, betul sekali. Kita beri tepuk tangan untuk April. Jadi, pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang penyajian data dengan tabel atau diagram. Nah, di sini Ibu ada pertanyaan. Ini ada tabel yang Ibu tampilkan. Coba kalian perhatikan. Di sini ada tabel hasil produksi padi Desa Sukamakmur pada tahun 2014 sampai tahun 2020. Nah, Ibu ingin bertanya, pada tahun berapa hasil produksi padi tertinggi berdasarkan tabel ini? 2020. Kalau produksi padi terendah tahun berapa? 2019. Ya, betul sekali. Jadi kalian masih ingat ya materi kita pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi ini. Sebelumnya Ibu mau sampaikan manfaat dari kita belajar tentang nilai rata-rata atau min dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi setelah kita belajar materi hari ini, kalian itu bisa menghitung rata-rata penjualan, kemudian menghitung nilai rata-rata hasil ujian, menghitung rata-rata usia, menghitung rata-rata tinggi badan, dan masih banyak lagi.
manfaat dari kita belajar tentang nilai rata-rata. Bisa hitung rata-rata berat badan, kemudian bisa hitung rata-rata pendapatan atau rata-rata pengeluaran. Banyak sekali manfaat dari kita mempelajari materi di hari ini. Nah, untuk kompetensi dasar untuk pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu kompetensi dasar 3.10, menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan dan membuat prediksi. Dan untuk kompetensi dasar 4.10 yaitu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan dan membuat prediksi. Nah, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Ini dia tujuan pembelajaran kita, yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning dengan pendekatan saintifik, metode diskusi, tanya jawab dan penugasan, kalian Ibu harap mampu menentukan nilai rata-rata dari suatu data dengan tepat serta terampil menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai rata-rata dengan perilaku disiplin, santun, percaya diri dan tanggung jawab. Hari ini kita akan menggunakan model problem based learning. Langkah-langkahnya, yang pertama orientasi peserta didik pada masalah. Kemudian yang kedua mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi. Dan yang kelima menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Nah, ini langkah-langkah pembelajaran kita di hari ini. Untuk teknik penilaian seperti biasa, Ibu akan menilai sikap kalian dari awal pembelajaran hingga akhir. Kemudian ada penilaian keterampilan yang akan dinilai lewat diskusi dan presentasi sebentar, dan ada penilaian pengetahuan lewat pretest dan posttest yang akan kalian kerjakan. Nah, saat ini kita akan mengerjakan soal pretest. Nah, jadi di sini Ibu akan bagikan soal yang akan kalian kerjakan masing-masing. Nah, jadi soal ini kalian jawab dan jangan lupa tuliskan nama dan kelas. Untuk buku catatan ditutup dulu. Untuk menjawab soal ini, Ibu beri waktu 8 menit ya dari sekarang. Ya, sudah selesai? Ada yang belum? Sudah semua? Silakan dikumpul. Kumpulkan ke teman yang ada di depan. Nah, di sini ada masalah yang Ibu tampilkan di depan. Coba kalian perhatikan. Melvi, Stefania, Aurel,
Arini, dan Siren merupakan 5 orang sahabat yang bersekolah di SMP Negeri 2 Tutuyan. Nah, persahabatan mereka di sekolah tidak hanya terlihat saat mereka bermain dan belajar, bahkan terlihat saat mereka mau berbagi makanan. Nah, suatu hari saat jam istirahat berlangsung, Melvi membawa 10 potong kue dan Aurel juga membawa 5 potong kue. Nah, Melvi dan Aurel mengumpulkan kue mereka berdua untuk dibagi rata kepada mereka berlima. Nah, berapa potong kue masing-masing yang akan diperoleh kelima anak tersebut? Nah, masalah ini yang akan kalian selesaikan bersama dengan teman-teman yang ada di kelompok yang akan Ibu bagi sebentar, dan kalian akan berdiskusi untuk menyelesaikan masalah ini yang sudah Ibu sajikan juga di LKPD. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Untuk kelompok 1, Delvina, Fadil, Gifara, dan Cantika. Silakan ambil posisi di sebelah sini. Kemudian kelompok 2, April, Melati, Rea, dan Tiara. Kelompok 3, Akvana, Dea, Inaya, dan Arsen. Kelompok 4, Sevanya, Mayang, Queen, dan Steffi. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD dan bahan ajar yang akan kalian kerjakan di pertemuan hari ini. Silakan dibaca dulu bahan ajarnya, kemudian dibaca LKPD yang Ibu berikan. Ya, jadi berdasarkan LKPD yang telah Ibu bagi, silakan kalian baca dulu petunjuk yang ada di LKPD. Jadi di situ ada masalah yang nantinya akan kalian selesaikan. Untuk masalahnya seperti yang sudah Ibu tampilkan tadi. Tuliskan dulu nama kelompok dan semua anggota kelompok. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Apakah kita akan menjawab semua pertanyaan sampai ke bagian C? Iya, jadi di LKPD itu ada pertanyaan A, pertanyaan B, dan pertanyaan C juga ada bagian yang terakhir tentang kesimpulan. Jadi kalian kerjakan semua, mulai dari pertanyaan A, pertanyaan B, C, dan kesimpulannya. Jadi semua dikerjakan. Oke, silakan. Sudah bisa berdiskusi dengan teman-teman di kelompok. Silakan kalian diskusikan tentang masalah ini. Nanti sebentar hasil diskusi kalian akan presentasikan. Ya, jadi dalam mengerjakan LKPD ini bisa melihat contoh-contoh yang ada di bahan ajar ya. Bahan ajar yang Ibu berikan tadi ada contoh-contohnya. Silakan dibaca dan dimanfaatkan untuk mengerjakan LKPD. Untuk waktu diskusi, Ibu beri waktu 20 menit. Jadi dari soal ini ada pertanyaan pertama, berapa potong kue masing-masing yang diperoleh kelima orang anak itu? Jadi isi dulu titik-titik yang ada di sini. Diketahui banyak kue yang dibawa Melvi berapa? Jawabannya lihat berdasarkan masalah ini. Jadi tinggal isi titik-titik yang ada di LKPD.
Kelompok 4, ada pertanyaan? Nah, jadi berdasarkan apa yang diketahui di sini, kalian lanjutkan ke bagian penyelesaian. Kalau kue yang dibawa Melvi digabung dengan banyak kue yang dibawa Aurel, jumlahnya berapa? Dapat dari 10 tambah 5. Oke. Kelompok 2. Yang ini dulu, jawab dulu pertanyaan bagian A. Berapa potong kue masing-masing yang diperoleh kelima orang anak tersebut? Jadi tulis dulu banyaknya kue yang dibawa Melvi berapa dari soal ini? 10. Jadi tulis di sini 10. Kalau banyak kue yang dibawa Aurel? 5. Banyaknya anak? Ada 5. Nah, sekarang lanjut. Apa yang ditanyakan? Berapa potong kue masing-masing? Ya, tulis di sini. Ya. Miriam cari kemana? Di pertanyaan ini. Oh iya. Berapa potong kue masing-masing yang diperoleh kelima orang anak itu? Ditulis di bagian ini. Jika kue yang dibawa Melvi ada 15 potong, berarti yang diketahui di sini berapa? 15. Kalau yang dibawa Aurel? Tetap 5. Lanjut, apa yang ditanya dan bagaimana penyelesaiannya. Kalau ada kesulitan ditanyakan ya. Kelompok 1 bagaimana? Itu 4 dapat dari mana? Siapa, Bu? Yang 4 dapat dari mana? Yang 4 ini hasil dari 20 dibagi dengan 5. Oke. Jangan lupa lengkapi sampai di sini. Ini kan jumlah seluruh kue. Berarti jawab dulu yang ini. Jika banyak kue yang dibawa Melvi digabung dengan banyak kue yang dibawa Aurel, berarti tulis di sini dulu jumlah kue yang dibawa Melvi berapa? 10. Tulis di sini 10. Sekarang kita lanjut ke presentasi. Jadi setiap kelompok akan Ibu beri kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian tentang masalah yang ada di LKPD. Ibu mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 siap presentasi lebih dulu? Siap. Oke, silakan maju semua anggota kelompoknya. Kelompok lain, perhatikan kelompok 1 akan presentasi. Nanti jika ada pertanyaan atau kalian ingin menanggapi hasil dari kelompok 1, disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas yang sudah kami buat. Yang dipertanyakan adalah berapa potong kue masing-masing yang diperoleh kelima orang anak itu. Diketahui banyak kue yang dibawa Melvi berjumlah 10, banyak kue yang dibawa Aurel berjumlah 5, dan banyak anak
Agar mereka berlima mendapat bagian yang sama rata, hitung dengan cara jumlah kue seluruhnya dibagi dengan banyak anak. Jadi 15 dibagi dengan 5 sama dengan 3. Banyak kue masing-masing yang diperoleh kelima orang anak itu adalah 3 potong kue. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Ya, dari kelompok 2. Silakan April mewakili kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. 3 itu didapat dari mana? Nah, jadi 3 itu didapat dari banyak kue yang dibawa Melvi digabung dengan banyak kue yang dibawa Aurel, maka jumlah kue seluruhnya adalah 10 ditambah dengan 5 sama dengan 15 potong kue, dan 15 dibagi dengan 5 sama dengan 3. Ya, jadi itu jawaban dari kelompok 1. Ada lagi tanggapan dari kelompok 2? Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak? Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk untuk kelompok 1. Dan sekarang Ibu beri kesempatan kepada kelompok 2. Silakan kalian presentasi yang bagian B. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jika kue yang dibawa Melvi adalah 15 potong kue, berapa banyak kue yang diperoleh kelima anak itu? Diketahui banyak kue yang dibawa Melvi sama dengan 15, banyak kue yang dibawa Aurel sama dengan 5, banyak anak adalah 5. Ditanya, berapa banyak kue yang diperoleh kelima anak itu? Penyelesaian, jika banyak kue yang dibawa Melvi digabung dengan banyak kue yang dibawa Aurel, maka jumlah kue seluruhnya adalah 15 tambah 5 sama dengan 20 potong kue. Banyak kue yang diperoleh kelima anak tersebut adalah jumlah kue seluruhnya dibagi banyak anak. Jadi 20 dibagi 5 sama dengan 4. Banyak kue masing-masing yang diperoleh kelima orang anak itu adalah 4 kue. Tanyakan jika ada pertanyaan. Ya, dari kelompok 3 ingin bertanya. Silakan. 20 dapat dari mana? Ya, 20. Oh, yang 20 kue dapat dari mana? 20 kue didapatkan dari Melvi digabung dengan banyak kue yang dibawa Aurel adalah 15 tambah 5 sama dengan 20. Ya, jadi kue yang dibawa Melvi 15 ditambah kue yang dibawa Aurel 5. 15 tambah 5 berapa? 20. Ya, jadi dapat dari situ. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Tidak? Yang lain jawabannya sama? Iya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk untuk kelompok 2. Sekarang Ibu beri kesempatan untuk kelompok 3. Silakan presentasikan yang bagian C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca studi hasil kelompok kami. Ditanya, jika Melvi dan Aurel masing-masing banyak membawa 5 potong kue, berapa banyak kue yang akan diperoleh kelima anak itu? Diketahui banyak kue yang dibawa Melvi 5, banyak kue yang dibawa Aurel 5, banyak yang dibawa anak-anak 5. Penyelesaian, jika banyak kue yang dibawa Melvi digabung dengan banyak kue yang dibawa Aurel, maka jumlah keseluruhannya adalah 5 tambah 5, 10. 5 tambah 5 sama dengan 10 potong kue. Banyak kue yang diperoleh kelima tersebut adalah jumlah kue seluruhannya banyak anak, 10 bagi 5 sama dengan 2. Jadi banyak kue masing-masing diperoleh kelima orang anak itu adalah 2 kue. Tanyakan jika ada pertanyaan dari teman-teman. Apakah dari kelompoknya ada yang bertanya?
Siapa yang mau bertanya? Ya, Mayang dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Oh, dapat dari mana hasil 2 potong kue? 10 bagi 5. Ya, jadi dari kue Melvi 10 ditambah jadi dari kue Melvi dan Aurel jumlahnya 10 dibagi dengan 5 itu banyaknya anak. Nah, 10 bahagi 5 2. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Yang kelompok lain bagaimana jawabannya, sama atau beda? Sama semua? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4, kelompok 3. Maaf. Sekarang kita lanjut ke kelompok 4. Kelompok 4 akan presentasi untuk bagian yang terakhir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jika jumlah kue Melvi dan Aurel menyatakan jumlah seluruh data, banyak anak menyatakan banyak data, hasil pembagian kue disebut rata-rata atau min. Maka rata-rata dapat dinyatakan dengan rata-rata atau min sama dengan jumlah seluruh data dan banyaknya data. Dari kegiatan yang telah kalian lakukan, apakah kesimpulan yang bisa kalian buat mengenai nilai rata-rata atau min? Nilai rata-rata atau min adalah hasil dari jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Oke, ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Tidak ada? Ya, Ibu ingin mengoreksi sedikit kelompok 4. Jadi cara bacanya tadi nilai rata-rata sama dengan jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Ya, seperti itu ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Kurang bersemangat ini, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, silakan duduk kelompok 4. Nah, jadi presentasi kalian itu dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 untuk jawabannya sudah benar. Ada kelompok yang berbeda jawabannya dari pertanyaan A sampai di bagian yang paling terakhir? Sama semua? Ya, semua sudah benar ya jawabannya. Untuk bagian A dapat berapa kue tadi? Bagian A, coba lihat. 3. Berapa kue? 3 kue didapat dari 15 bahagi 3. 15 bahagi 3. Untuk bagian B berapa kue? 4 kue didapat dari 20 bahagi dengan 20 bahagi dengan 5. Jadi 20 itu adalah jumlah kue yang dimiliki oleh Melvi dan Aurel. Untuk bagian C tadi dapat berapa? 2 didapat dari 10 dibagi 5. Nah, jika ada yang ingin melengkapi atau memperbaiki LKPD-nya, silakan Ibu beri waktu 1 menit. Lengkapi jika ada masih ada yang kurang, nama atau anggota kelompok, silakan dilengkapi. Jadi semua anggota kelompok ditulis ya, karena sebentar Ibu akan kumpulkan LKPD-nya. Kelompok 4 sudah lengkap semua? Oke. Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1 sudah? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Nah, dari pembelajaran kita di hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Dari keseluruhan pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa mewakili teman-teman untuk menyimpulkan materi di hari ini? Siapa yang bisa? Delvina bisa? Jadi
Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah jika jumlah QMLV dan Aurel menyatakan jumlah seluruh data, banyak anak menyatakan banyaknya data. Hasil pembagian Q disebut rata-rata atau min, maka rata-rata dapat dinyatakan dengan jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Nilai rata-rata atau min adalah hasil dari jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Terima kasih. Ya, itu menurut Delvina. Kita beri tepuk tangan untuk Delvina. Nah, jadi dari pembelajaran kita hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa min itu adalah rata-rata dari sekelompok data. Nah, itu diperoleh dari jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Nah, jika suatu data kuantitatif yang terdiri atas X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn, min dari data tersebut dapat ditulis seperti ini, yaitu X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah dan seterusnya sampai tambah Xn per atau dibagi dengan banyaknya data atau N. Nah, jadi itu kesimpulan dari pembelajaran kita di hari ini. Nah, sekarang kalian kumpulkan dulu LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi. Sudah bisa dikumpul. Hanya LKPD saja. Ya, silakan atur kembali posisi tempat duduk seperti semula. Oke, silakan bahan ajar, buku catatan, dan lain-lain disimpan. Yang di atas meja hanya alat tulis. Sekarang Ibu akan berikan soal post-test sebagai bentuk evaluasi dari pembelajaran kita di hari ini. Untuk soal post-test ini, soalnya sama dengan di pretest tadi. Dikerjakan masing-masing. Buku disimpan dulu. Buku semua simpan. Jangan lupa tuliskan nama dan kelas. Ya, silakan dikerjakan. Waktu mengerjakan seperti tadi ya, 8 menit. Habis? Sudah selesai? Masih ada yang belum? Sudah semua? Sudah, Bu. Silakan kumpulkan ke teman-teman kalian yang ada di depan. Jangan lupa nama dan kelas ya. Oke, sekarang kita lanjut ke refleksi pembelajaran. Nah,
di refleksi pembelajaran ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa yang sudah kita pelajari tadi? Ya, tentang nilai rata-rata atau mean, disebut dengan mean. Nah, itu sudah kita pelajari hari ini. Kemudian dari pembelajaran kita hari ini, apa yang kalian sukai? Saat mengerjakan LKPD, saat diskusi, saat presentasi. Ya, jadi itu yang sudah kita lakukan di hari ini dan kalian sukai. Nah, sekarang kalian keluarkan kembali buku catatan matematika. Di sini Ibu akan memberikan tugas yang akan kalian kerjakan di rumah. Silakan dicatat. Untuk pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang median dan modus. Materi ini merupakan lanjutan dari materi kita pada hari ini. Oke, sekarang kita akan tutup pembelajaran kita di hari ini. Siapa yang mau pimpin doa? Silakan Akfana. Ya, terima kasih Akfana, silakan duduk. Ya, jadi pembelajaran kita di hari ini telah berakhir. Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Dan sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Selamat pagi semuanya. Pagi.